pernah berpikir bahwa hidup teman-teman itu terlalu rusak bagi Tuhan? Ya, kalau Tuhan bisa memulihkan perempuan Samaria, Tuhan juga bisa memulihkan kehidupan saudara. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur bagi kuasa salib Kristus. Ya, Yesus berkata apa? Datanglah kepadaku, hai kamu orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur bagi kuasa salib. Tuhan ahli mengubah air mata menjadi sukacita, kehancuran menjadi kesaksian, orang berdosa menjadi alat kemuliaannya. Dan mungkin hari ini, seperti Yesus menunggu perempuan Samaria di sumur, Tuhan juga sedang menunggu saudara datang kepadanya. Dengar baik saya bilang, Yesus adalah sumber air hidup itu. Teman-teman coba baca Yohanes pasal 4 ayat 10-15. Di sana dalam sekali. Ya, di tengah percakapan itu, Yesus dia mulai membawa perempuan Samaria ini kepada sesuatu yang lebih dalam. Ya, Yesus berkata apa? Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Ya kan? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya, katanya. Wah, perempuan itu dia mulai berpikir, wah, Yesus sedang berbicara tentang air biasa. Tetapi sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang kebutuhan terdalam manusia, yaitu dahaga jiwa. Teman-teman saya bilang, tubuh manusia itu bisa haus akan air, ya, tetapi jiwa manusia itu juga bisa haus. Kita sehari aja gak minum, udah kayak apa kita ya. Jangan lupa jiwa manusia juga bisa haus, teman-teman. Dan masalah terbesar manusia bukan sekedar kebutuhan jasmani, melainkan kekosongan rohani. Makanya Yesus berkata, barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus lagi. Artinya apa? Artinya semua yang dunia tawarkan sifatnya sementara. Iya kan? Sifatnya sementara, teman-teman. Air sumur itu harus diminum. Iya kan? Kak Santi makasih. Air sumur itu harus diminum lagi. Uang tidak pernah benar-benar cukup. Popularitas cepat hilang. Kenikmatan dosa hanya sesaat. Hubungan manusia tidak bisa menjadi dasar keselamatan jiwa. Ya, dunia sekali lagi menjanjikan kepuasan, ya, tetapi akhirnya meninggalkan kehampaan. Itulah yang terjadi pada perempuan Samaria ini, teman-teman. Dia mencoba mencari kepenuhan lewat hubungan demi hubungan. Ya, mungkin setiap kali dia menikah, dia berharap kali ini aku akan bahagia. Kali ini hidupku akan lengkap. Kali ini hatiku akan dipuaskan. Tetapi kenyataannya, dia 5 kali menikah dan hidupnya tetap kosong. Mengapa? Karena tidak ada manusia yang bisa mengisi ruang yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Teman-teman, seringkali manusia itu mencoba mengobati luka rohani dengan hal-hal duniawi. Ada orang terluka lalu mencari pelarian dalam dosa. Ada yang merasa kosong lalu mengejar uang mati-matian. Ada yang mencari validasi dari media sosial, iya kan, dan lain sebagainya. Ada yang berpikir kalau saya terkenal saya akan bahagia. Kalau saya kaya, wah saya akan puas. Kalau saya punya pasangan saya akan lengkap. Tetapi setelah semuanya didapat, hatinya tetap haus. Benar atau betul? Iya kan? Kenapa? Karena jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh dunia. Katakan amin. Jiwa manusia itu diciptakan untuk Tuhan. Katakan amin. Ya. Makanya teman-teman ya, gak heran ya.
Augustinus, dia berkata, hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam Engkau, katanya. Teman-teman, kalimat itu sangat dalam. Dengar baik, saya bilang, selama manusia jauh dari Tuhan, hatinya akan terus gelisah. Itu pasti. Ya, dia mungkin ketawa ketiwi, tetapi nggak ada damai. Dia nggak ada damai yang sejati. Dia mungkin memiliki banyak hal, tetapi tetap kosong. Dia mungkin terlihat sukses, tetapi sebenarnya di jiwanya, kalau ditanya, jiwanya sedang lelah, sedang capek, teman-teman. Dan itulah sebabnya Yesus berkata bahwa dia memberikan air hidup. Katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa itu air hidup? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ya, saya kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini. Apa itu air hidup? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Ya, apa itu air hidup? Kan kita belajar sama-sama. Jadi jangan takut salah menjawab. Yesus Kristus, Tuhan Yesus, air penolong, firman Tuhan. Ya, kita lihat jawaban-jawaban di sini. Ya, Yesus firman Tuhan. Ya, kebanyakan yang jawab firman Tuhan, Tuhan Yesus, air hidup itu firman Tuhan, Tuhan Allah dan lain sebagainya. Saya bilang begini, saudara. Ya, air hidup itu berbicara tentang sesuatu yang kekal. Ya, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, kepuasan rohani yang hanya kita temukan di dalam Kristus. Iya kan? Makanya teman-teman yang jawab firman Tuhan atau Tuhan Yesus itu nggak salah. Ya, dengar apa yang saya bilang. Yesus tidak sekedar memperbaiki hidup manusia dari luar, tetapi dia memulihkan dari dalam. Teman-teman dengar baik, dunia hanya bisa menyentuh emosi kita itu sesaat. Tetapi Yesus itu mengubah hati kita yang paling dalam. Dunia hanya bisa memberikan hiburan sementara, tetapi Yesus dia memberikan damai yang sejati. Amin. Dunia memberikan kesenangan yang sementara, tetapi Yesus memberikan sukacita yang kekal. Katakan amin. Dan yang indah, yang paling indah adalah air hidup itu diberikan dengan cuma-cuma kepada orang yang haus. Teman-teman, Yesus tidak berkata, datang kalau hidupmu sudah sempurna. Tetapi Yesus berkata, datanglah kepada aku karena Tuhan tahu manusia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa Kristus, dengar baik, manusia akan terus berputar dalam lingkaran kecil. Ya, mencari, mendapat, bosan, menikah lagi. Tetapi ketika seseorang sungguh-sungguh mengalami Yesus, ada damai yang dunia tidak bisa berikan. Amin. Ada sukacita di tengah air mata. Ada pengharapan di tengah kehancuran. Amin. Dan ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Ya, ada kepuasan rohani yang tidak tergantung kepada keadaan. Ya, banyak dari kita yang kepuasan kita itu tergantung dari keadaan kita. Dengar baik saya bilang, saudara. Banyak orang hari ini terlihat bahagia di luar, tetapi sebenarnya setiap malam nangis, setiap hari nangis. Ya, meskipun nangis itu gak salah, teman-teman. Ya, buat apa ada air mata? Yesus aja nangis kok. Tetapi kalau kita terus hidup di dalam keterpurukan, itu yang bahaya. Ya, diam-diam mulai depresi. Ada yang aktif di media sosial tapi masih kesepian. Ada yang sibuk bekerja tapi kehilangan damai. Mengapa? Karena